Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Dan perspektif awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Alhamdulillah. Dokter, kalau kita melihat ini kan sudah sebetulnya sudah dibuka ya, sudah buka suara. Kemarin kan pada tataran penyelidikan close sifatnya, tapi kan ketika ini penyidikan mestinya kan dibuka seluas-luasnya. Nah, kalau Anda sendiri melihat seperti apa dinamika penegakan secara paralel dalam konteks pelanggaran kode etik dan dalam konteks pelanggaran pidana. Kalau kita melihat track record sebelumnya, Kanjuruhan, Verdi Sambo, dan lain sebagainya, seberapa ini itikat baik? Kalau kita lagi-lagi ini kan tergantung tiga hal ini, ya setidaknya atensi Kapolri, political will Presiden, dan dorongan publik. Silakan Dr. Muhammad Taufik bisa diberikan perspektifnya. Pertama saya melengkapi saja tadi ayahanda kita Komjen Susno Duaji Purnawirawan Polisi itu kan sudah luar biasa ya. Beliau itu pakar korupsi ya, pakar anti korupsi karena pernah sekolah di Amerika itu. Jadi beliau itu track recordnya banyak untuk pendidikan luar negerinya. Kalau kita melihat penjelasan Tempo ya yang disampaikan Kapolri kepada Linda Trianita itu kan jelas ya. Bahkan di situ disebutkan per metriknya itu berapa dan seterusnya. Nah, saya hanya akan melihat saja apa sih sebenarnya unsur-unsur pidana. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Susno Duaji sebagai Kabar Eskrim, dan kita tidak perlu ragukan kemampuan intelektualnya. Unsur-unsur tindak pidana itu kalau kita lihat adanya subjek dulu ya. Jadi Ismail Bolong dan mungkin bolong-bolong yang lain itu ada enggak itu pertanyaannya. Kemudian ada enggak itu unsur kesalahannya ya. Apakah polisi itu boleh terima uang selain gaji misalnya, itu unsur kesalahan atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah penerimaan uang yang sudah dihitung ya, jadi per meternya antara 30-80 ribu tergantung pangkatnya, itu termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak. Kemudian yang keempat, itu satu tindakan yang dilarang tidak, dan 5 unsur pidana yang terakhir itu ada pada suatu waktu dan tempat tertentu. Kalau kita lihat secara sederhananya aja kita permudah, berarti kan ada 2 unsur. Satu unsur subjektif ya, yang subjektif itu pelaku dan kesalahannya. Unsur objektifnya itu tadi perbuatan melawan hukum ya pada satu waktu tempat tertentu dan itu perbuatan dilarang. Jadi kalau kita ingin mengangkat semangat polisi ini, revitalisasi ini menjadi lebih baik, kalau saya tidak salah ya, 1 April 1999 Pak Habibie kemudian menerbitkan Kepres nomor 2 tahun 1999. Sasaran terpentingnya adalah selain pemisahan polisi dari ABRI adalah perbaikan ya. Karena itu kemudian dilahirkanlah Undang-Undang nomor 2 2002 ya. Nah, pertanyaannya kita lihat kalau kita pelajari dari sisi kriminologi ya. Kenapa dalam tanda petik banyak kejahatan justru dilakukan oleh anggota kepolisian? Setidaknya kita bisa melihat seseorang melakukan kejahatan itu ada 4 sebab. 1, lingkungan itu memberi kesempatan ya. Jadi lingkungan itu memberi kesempatan orang untuk berbuat jahat. Kemudian yang kedua, lingkungan pergaulan itu memberikan contoh yang tidak baik, misalkan atasan bawahan ya. Kemudian yang ketiga, lingkungan ekonomi, pameran kekayaan, orang dinilai wah pangkat sekian mestinya sudah punya ini, dan seterusnya. Dan yang keempat, lingkungan strata asal dari anggota polisi yang berbeda. Karena ada polisi yang memang dari keluarga orang kaya, orang tidak mampu dan sebagainya lah. Lalu kita lihat ini Cak Slamet, penyimpangan di tubuh Polri itu karena apa? Jadi dalam catatan saya itu ada 5 sebab ya. 1, faktor internal adalah munculnya kepemimpinan birokrat yang feodal. Jadi di polisi itu masih berkembang seperti itu. Kalau saya memberikan satu contoh, itu junior saya ini Pak Susno, junior saya Wakapolda, satu Wakapolda itu pulang ke kampung halamannya itu dikawal banyak sekali itu. Saya bilang, loh apa orang tuamu kecelakaan? Enggak bang,
Ini aku pulang kampung bang, ngapain pulang kampung aja dikawal segitu banyak, Kapolresnya semua datang, aduh boros-borosin uang negara. Jadi masih ada faktor internal kepemimpinan birokrasi yang feodal. Kemudian hubungan atasan bawahan ini sangat kentara sekali di tubuh polisi ya. Yang ketiga, tidak ada standarisasi ukuran keberhasilan ya. Keberhasilan itu apa ukurannya keberhasilan di tubuh Polri. Kemudian yang keempat, belum adanya optimalisasi sistem penilaian kerja. Jadi di kepolisian itu belum ada optimalisasi. Dan yang kelima, polisi itu tidak seperti tentara, tidak ada merit system. Jadi jenjang karir itu tidak berdasar merit system. Harusnya ini kedepannya seperti ini, bahkan sampai pensiunnya pun sudah dihitung. Nah kita lihat misalkan Verdi Sambo ya, itu kalau saya lihat dari track recordnya, jenjang karirnya, dia tidak melalui itu ya. Dari kalau dilihat apa prestasinya, penilaian kerjanya, dia tidak ada itu. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan sekarang, saya seperti beliau, ayahanda Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji ya, Pak Sigit ini kan pernah tinggal di Solo itu Pak Susno ya, jadi kita sering akrab, bahkan beliau ini kan meskipun Jogja sama Solo budayanya kan hampir dekat ya, kita dukung lah ya, kita dukung. Apalagi beliau pasti di backup Pak Jokowi karena beliau pernah sama-sama ya di Solo punya intensitas hubungan yang dekat sebagai Kapol Tabes saat itu ya, kemudian di Banten sampai jadi ajudan presiden dan seterusnya. Maka senyampang tadi dengan gagasan supaya polisi itu menjadi baik. Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan itu adalah perbaikan instrumennya dulu, ya. Kemudian yang kedua ada penilaian dan pembinaan karir Polri. Jadi instrumen polisi ini harus diperbaiki, ya. Kemudian penilaian dan pembinaan karir Polri ini harus jelas. Bagaimana memperbaikinya? Satu, harus ada reformasi struktur, kemudian reformasi instrumen dan reformasi kultur. Yang kita lihat, polisi di satu sisi ini sebenarnya kan aparat sipil, ya, tetapi di sisi lain masih ada sebutan komandan dan seterusnya, ya. Nah, inilah yang kemudian di satu sisi sikap-sikap militer itu harusnya hanya ada di lingkungan tentara, tetapi di polisi sikap-sikap militer seperti Ankum itu sebenarnya tidak boleh karena itu bukan domainnya polisi. Bahkan ini kritik saya di beberapa kesempatan sering saya sampaikan, BRIMOB itu sebenarnya tunduknya pada tentara atau polisi. Kalau pada tentara, BRIMOB dikeluarkan dari polisi. Kalau yang saya pelajari tahun 62, BRIMOB itu sebenarnya tentara yang dipolisikan supaya operasi Dwi Koranya, operasi di Papua itu, penentuan pendapat rakyat itu berhasil, maka diturunkanlah tentara dengan berbaju polisi, muncullah BRIMOB. Jadi dengan 1 April dan kemudian Kepres nomor 2 tahun 99 dan Undang-Undang 2 2002 sudah sangat terlambat ini. Tetapi seperti beliau katakan tadi, kita semua mendukung Pak Sigit, dan menurut saya beban Pak Sigit ini sangat berat ya. Tetapi saya salut beliau pula yang di era jabatannya mengeluarkan SE Kapolri 2 2021 dan Perkap 8 2021, di mana di situ ditanamkan semangat restoratif justice. Jadi tidak dikit lapor. Nah, nanti saya sama Pak Suno dilaporkan polisi, dianggap menghina institusi polisi nih. Padahal hukum pidana modern itu bukan begitu. Bukan sedikit lapor sedikit-sedikit, kan. Lapor itu yang banyak sekalian itu. Ya. Jadi lapor yang banyak sekalian dilaporkan dari A sampai Z. Kira-kira begitu Cak Slamet. Ya insya Allah percakapan saya dengan beliau ini nyambung ini. Dan saya pengen satu ketika ketemu langsung, saya ingin nulis buku bareng sama beliau ya tentang revitalisasi dan reorganisasi polisi. Itu kecintaan saya kepada polisi, kecintaan saya kepada bangsa dan negara ini. Begitu Cak Slamet. Ya, Dr. Muhammad Taufik, kembali ke persoalan Ismail Bolong ini, seberapa jauh Dokter terkait dengan titik terang law of enforcement atas tindak pidana ke depan ini sebelum sampai kepada keinginan bersama secara ideal untuk melakukan pembenahan secara struktural maupun kultural di tubuh kepolisian Republik Indonesia ini,
Dr. Muhammad Taufik? Ya, menurut saya sepakat dengan Pak Susno. Ini tidak perlu jenderal. Ini kapten aja ya. Kok apa namanya? Ajun komisaris polisi aja selesai. Ini persoalan suap kok. Persoalan suap itu sangat gampang ya. Persoalan suap tinggal kalau setelah selesai apa namanya lidik naik ke sidik, tinggal orang-orang ini statusnya apa, kan begitu. Salah satu disebut penyidikan itu kan berarti membuat terang terjadinya tindak pidana, dan polisi ini tunduknya hukum acara juga KUHP, hukum pidananya KUHP, jadi tidak beda dengan orang sipil yang lain. Nggak ada yang susah. Yang susah itu adalah kemauan dan komitmennya, ingin tidak merevitalisasi dan mereorganisasi polisi sehingga masyarakat menaruh harapan. Menurut saya, kalau banyak anggota polisi dihukum dicopot bukan jelek, berarti menandakan polisi itu baik, sudah berubah. Begitu ya. Jadi kalau lihat ini Cak Slamet tadi unsur-unsur yang saya sebut ya, sudah ada sampai penyebutan angka, berarti peristiwa itu memang ada. Oleh karena itu kalau sudah selesai dari apa namanya penyelidikan ke penyidikan, ya harus jelas, karena salah satu unsur penting pasal 1 ayat 1 KUHP itu adalah asas legalitas, tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau orang tidak salah disebut-sebut berhari-hari di media dan sebagainya, dia kan harus direhabilitasi. Tapi sebaliknya kalau salah, masyarakat berhak pasal 1 ayat 1 itu mendapat yang namanya kepastian hukum. Polisi-polisi kita ini hebat-hebat kok. Juniornya Pak Susno ini hebat-hebat semua. Yang tidak hebat itu kemauannya. Ya, kemauannya hebat enggak? Itu aja. Itu aja Kak Slamet. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Taufik. Saya balik lagi ke Pak Susno Duaji. Pak Susno Duaji monitor, Pak. Monitor. Ya Pak Susno, idealnya seperti apa sih kalau kita bicara masalah positioning kepolisian Republik Indonesia adalah di tengah pengelolaan penambangan ya, illegal mining maupun legal mining, yang tentu ini menjadi satu tantangan tersendiri karena ternyata problem yang diilustrasikan, dideskripsikan oleh Pak Susno itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Ternyata melibatkan banyak pihak, terutama seberapa jauh sebetulnya kepentingan modal itu benar-benar juga di tengah kepentingan. Tadi saya baru mendengar itu ada eksploitasi yang dilakukan rakyat. Artinya penambangan itu juga ada legal standingnya, legal aspeknya yang mengatur mengenai penambangan rakyat. Hanya ruang penambangan rakyat itu tidak disertai dengan effort legal aspek yang cukup. Nah, seperti apa sih Pak relasi antara keberadaan Kepolisian Republik Indonesia dengan tupoksinya di tengah pengelolaan sumber daya alam yang sekarang ini ada, kalau kita juga melihat ternyata banyaknya kasus-kasus sengketa terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan kepentingan rakyat itu justru sekarang pola mekanisme pengelolaan konfliknya itu, kalau dulu pengusaha vis a vis dengan rakyat, kalau ada sengketa terkait dengan eksploitasi sumber daya alam terutama lahan-lahan yang dimiliki oleh rakyat, itu sekarang justru kepolisian yang dikedepankan berhadapan dengan rakyat. Ini kan satu tantangan tersendiri Pak Susno Duaji. Ya, tinggal kita sebagai negara ya, apakah negara itu mematuhi amanat dari konstitusi bahwa tugasnya adalah mensejahterakan rakyat, gitu kan? Kemudian melindungi rakyat dan sebagainya, memajukan kesejahteraan umum. Nah, undang-undang harus bersumber kepada undang-undang dasar, termasuk undang-undang tentang minerba, pertambangan, dan lain-lain. Nah, di dalam undang-undang ini, kepentingan rakyat itu hanya dimasukkan di situ bahwa ada tambang rakyat, memungkinkan untuk tambang rakyat. Tetapi syaratnya yang dibuat oleh Kementerian SDM itu tidak mungkin tambang rakyat itu terwujud, dan memang nyatanya tidak terwujud gitu sampai sekarang, baik tambang emas, tambang migas, minyak dan gas, baik tambang timah, tambang batu bara. Lah kenapa? Tadi dikatakan oleh Pak Karunia, yang besar-besar dikasihkan kepada PKB 2B, hanya berapa perusahaan gitu, ratusan ribu hektar. Kemudian yang menengah
bukan juga rakyat. Nah, rakyat diberi 1 sampai dengan 5 hektar. Dikelola oleh rakyat sendiri dan semuanya, tapi harus berizin. Izinnya ini ya mirip dengan izin IUP biasa. Harus dikeluarkan menteri, harus kajian ini, kajian itu, boro-boro ngadap menteri, ngadap Pak Carik aja rakyat itu nggak gemeter. Kok ngadap menteri? Nah, di mana otaknya? Kemudian persyaratannya, ya peta topografi, peta geologi, kajian lingkungan hidup dan sebagainya. Ini gimana ya? Saya ini orang kampung dan hari ini juga ada di kampung saya itu ditangkap rakyat. Udah masuk kantor polisi. Tadi saya bicara sama Kapolresnya. Memihaklah pada rakyat. Kenapa rakyat sampai begitu? Rakyat itu coba nambang di tanamannya sendiri. Ya tinggal diatur, suruh jual kepada tambang situ. Biar tambang situ ngurusi pajak dan lain-lain. Jangan yang gampang dibuat sulit kok. Nah, kenapa? Maka melalui kesempatan ini mudah-mudahan Kementerian SDM, DPR, Pak Presiden bila perlu dengar ini. Masa sekian belas tahun tambang ilegal nggak selesai. Dipelihara ini. Supaya cukong-cukongnya masuk. Nah, cukong inilah yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya kekuasaan. Ya masa tambang ratusan hektar nggak ketahuan belasan tahun. Yang mestinya ketahuan, tapi nggak ditangkap. Ya karena tadi yang semestinya masuk ke kas negara untuk pajak, restribusi, reklamasi, biaya ekspor dan sebagainya itu nggak masuk. Nah, masuknya kemana? Ke kantong. Jadi artinya aturannya yang dirubah. Polisi, dulu zaman saya Kabareskrim, nanti ada pula yang bertanya nanti, karena orang ini kan suka ngebully. Saya sering digebully loh kalau webinar kayak gini. Bulinya apa? Waktu Bapak jabat dulu apa yang Bapak lakukan? Kok sekarang ngomong? Dia nggak tahu track record saya. Waktu saya jabat saya itu 3 kali ditangkap. Karena ngomong kayak gini. Kemudian kan pernah ditangkap di bandara saya. Dan pernah dipenjarakan juga saya ini. Itu waktu jabat, saya nggak sayang sama jabatan saya. Yang ngebully saya berarti dia nggak tahu track record saya. Pernah dipenjara saya ini. Nah, saya pernah mengusulkan kepada Kementerian SDM, rubahlah peraturan itu. Tapi di Republik ini merubah pasal itu susah banget. Saya kan sebagai Kabareskrim hanya ngomong aja kan, nggak bisa memberi kemenyan atau apa untuk merubah. Ya sampai sekarang nggak ngerubah. Ya mudah-mudahan sejak zaman medsos ini beliau-beliau dengar. Ya. Tapi saya nggak tahu Menteri Pertambangan dengar nggak? Kalau dengar mudah-mudahan beliau paham yang di bawah itu begitu. Ya kalau tanya kenapa saya paham? Ya saya ini pertama mantan Kabareskrim, saya tahu persoalan ini. Kedua ini saya orang kampung. Di kampung saya banyak tambang batu bara. Rakyat di kampung saya di Lahat sering juga ditangkap karena tambang liar. Kemudian di provinsi saya ada juga tambang liar. Di Pulau Bangka ada juga tambang liar. Saya tahu di bawah itu gitu. Nah, siapa yang nambang beneran itu? Yang nambang beneran itu rakyat itu dikorbankan aja. Yang nambang itu ya orang yang punya, yang mendanai, bisa beli ekskavator. Ekskavator itu miliar loh harganya. Ada yang 5 miliar kok. Bulldozer juga gitu, dump truck juga gitu. Mampukah rakyat? Ya mana mampu untuk makan aja nggak cukup. Ya jadi wajar kalau tambang liar ini menyangkut kerugian negara ratusan miliar bahkan triliun. Ya masuk akal. Tinggal persoalannya ini didiamkan, dipelihara atau mau diakhiri. Kalau mau diakhiri ya betul-betul suruh rakyat yang nambang. Permudah izinnya. Nah, kemudian segala macam kewajiban bayar. Rakyat mau bayar kok. Nah, yang nambang berizin diawasi betul, jangan merusak lingkungan, jangan juga bermain kong kali kong, juga begitu. Nah, jadi ya udah kadang-kadang pusing pala ini melihat. Makanya saya pakai topi ya. Kalau enggak keluar asap dari kepala saya ini saking pusingnya. Dukul juga lihatnya. Ya, mungkin kalau telur direbus di sini matang gitu. Kenapa? Nggak tahu ujung pangkalnya gimana sih, kok nggak selesai sekian tahun tambang ilegal ini. Ya kalau mau menyelesaikan ya aturannya dirubah. Jangan lagi ada kata-kata kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Dibalik lah, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit?
Ya nggak masuk akal lah rakyat kok ngurusi jin sampai ke Jakarta gitu. Ngadep menteri, dengar nama menteri aja udah takut ya, udah pingsan. Oke. Iya, Pak Susno. Iya. Terima kasih Pak Susno. Ya memang sempat sudah ada katanya pansus mengenai illegal mining ini, cuman sejauh mana perkembangan pansus Ya, itu? Pansus gimana kalau illegal mining ini kan orang kuat, lebih kuat daripada illegal, duitnya banyak lah. Ya, yang kuat yang nggak bisa disogok ya pusat kajian ini. Ya, ngomong kita ceplos-ceplos aja lah. Bisa nggak mereka nyogok podcast ya? Kalau nyogok ya sogok aja pendengarnya banyak ini. Ya Mas Taufik. Ya terakhir ini kepada masing-masing saya akan ajukan pertanyaan sekaligus juga poin preview serta closing statement. Dr. Muhammad Taufik, silakan dokter. Ini seperti apa sih realitas politik hukum terkait dengan illegal mining ini dan seperti apa realitasnya dan idealitasnya seperti apa sih kalau ini sebagaimana yang tadi saya dengar dengan Pak Susno ini persoalannya bukan faktor tunggal, ini persoalan yang sistemik terkait dengan perangkatnya, pirantinya, kelembagaannya dan regulasinya yang memang benar-benar dipertanyakan seberapa jauh politik hukum pengelolaan mining ini baik legal maupun ilegal benar-benar sesuai dengan pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola negara sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Tetapi dikasih, kalau tidak salah ya ini tolong saya juga diluruskan apa yang saya sampaikan harus berdasarkan atas undang-undang. Nah, undang-undangnya itu yang jadi akhirnya menjadi satu bergainding kan begitu yang terkait dengan persoalan ini. Silakan Dr. Muhammad Taufik. Ya, yang saya catat dulu ketika kita kuliah itu sering ada istilah di zaman Pak Harto itu ya, deregulasi dan debirokratisasi. Sekarang ini itu tidak ada. Sekarang ini adanya regulasi dan rebirokratisasi. Kalau bisa dibikin susah, ngapain dibikin mudah? Ya kan? Itu yang tidak, dan itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip modern. Kalau tadi beliau sampaikan di pembukaan Undang Dasar kita itu kan mensejahterakan. Salah satu mensejahterakan ini sekaligus juga closing statement saya itu kan harus melalui 3 tahap ya. Yang pertama meningkatkan ketahanan ya budaya sosial masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya lokal. Jadi kata-kata lokal ini mesti ada nih, ya. Kemudian yang kedua menata kehidupan masyarakat, tadi kan dasarnya hukum menjadi tertib ya, aman dan harmonis. Memang seperti itu negara-negara yang modern. Kemudian mengembangkan kreativitas masyarakat di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jadi kalau pemihakan politik, kalau konglomerat sudah kaya, sudahlah. Itu kan harus ada teori trickle down effect. Masa gelasnya mau tumpah dikasih cadangan lagi, nggak tumpah-tumpah, kapan rakyatnya dapat tumpahan dari para konglomerat? Jadi memang politik hukum itu harus berpihak, dan saya sebagai orang hukum berprinsip disebut hukum itu kalau membawa manfaat dan menguntungkan masyarakat. Kalau menguntungkan penguasa itu bukan hukum. Begitu Cak Slamet, Ayahanda, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Dwaji, semoga nanti satu ketika kita ketemu. Amin. Amin. Ya, tunggu di Terima Solo. kasih. Jangan Terima kasih. Siap. Ya. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik, Sarjana Hukum, Master Hukum. Ya kalau saja trickle down effect-nya, keran rembesannya itu besar, mungkin bisa banyak memberikan kemanfaatan kepada rakyat. Silakan Komjen Purnawirawan Susno Dwaji diberikan poin preview dan closing statement-nya. Saya hanya menghimbau ya. Pertama, kami mendukung Purnawirawan Pak Kapolri untuk segera menindaklanjuti isu tentang Ismail Bolong. Kalau sudah masuk ke ranah pidana, proses secara pidana siapapun dia. Kalau tidak terlibat pidana untuk aparat kepolisian dan lembaga Polri, Ismail Bolong proses pidana fitnah. Dan jangan biarkan jenderal-jenderal polisi, petinggi Polri tersandra. Gimana caranya? Ya kalau tidak bersalah, umumkan tidak bersalah, tapi setelah melalui proses penyidikan yang benar. Bukan karena saling jawab video. Bukan begitu. Proses hukum berdasarkan hukum acara yang benar. Tidak terbukti, nyatakan tidak terbukti. Ismail Bolong yang diproses. Tapi kalau terbukti, ya proses juga. Supaya mereka tidak tersandra. Yang berikut, kami menghimbau kepada
Kementerian SDM, kemudian DPR dan lain-lain, perbaiki aturan-aturan tentang undang-undang pertambangan supaya betul-betul memihak ke rakyat. Izin untuk rakyat itu dipermudah, jangan dipersulit. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ayahanda Komjen Purnawirawan Susno Duaji, semoga tambah sehat, tambah berkah, dan terus bisa keep semangat untuk memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada kita semuanya, dan dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan makbulan. Amin. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Dr. Muhammad Taufik, Sarjana Hukum, Master Hukum, yang selalu senantiasa setia membersamai kita semuanya. Ini adalah bagian dari potensi anak bangsa, dan mestinya ini dinilai dan dipandang sebagai bagian dari kontribusi intelektual positif terhadap perbaikan negeri, perbaikan bangsa ini. Kita sangat memahami betapa sistemiknya yang kita hadapi ini, tentu harus ada pemikiran out the box lah, kira-kira begitu, untuk bisa agar negeri ini semakin tambah berkah, dan sebagai sebuah mayoritas muslim terbesar ini akan bisa mendatangkan kemaslahatan, kemahrifah loginawi. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Refli Harun Channel yang merilai acara kita, semoga bisa mengcapture sinyalemen bapak-bapak kita ini. Saya sampaikan juga kepada Ustadz Dr. Rahmat Kurnia